Silakan Ukti Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curah kepada kita Nabi Salam. Semoga kita sebagai umatnya Kak Yuli suaranya nggak kedengeran. kedengeran suaranya kecil ya. Iya, Aku kecil pakai terus headset kayak ada krek-krek gitu. terus gitu. Halo, assalamualaikum. Lah, ini Umi Yuli nggak ada suaranya ya Umi ya? Kedengeran suara. Assalamualaikum. Kedengeran suaranya. Iya, hilang suaranya nggak ada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Gimana Umi? Ada suaranya kerusakan ya. Nggak ada suaranya, nggak jelas. Udah siap ya Umi ya dibuka tadi ya? Ada suaranya. Ini belum jelas Umi. Silakan boleh dimulai. Sudah kedengeran belum? Ya Umi bagaimana?
Sudah boleh dimulai ya? Sudah dibuka ya Umi ya? Ya, silakan dimulai aja Ustazah. Mohon maaf tadi saya juga lagi kegiatan. Hai, silakan Ustazah. Baik, baik. Baik, kita mulai majelis ilmu kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada para asatizah, para ustazah. Ini kita ta'arufan dulu ya. Kenalkan, nama saya Wiwin Syafira Latif. Boleh dipanggil Wiwin ya. Sekarang umur saya baru berusia 21 tahun. Dan sekarang saya berdomisili di Timika, Papua. Kegiatan sehari-hari sekarang saya sedang belajar di pondok sini. Kemudian saya juga mengabdi di sini di pondok. Silakan boleh ke yang lainnya. Utistina, suruh memperkenalkan baik saya dulu aja kalau belum ada. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Witanti, berdomisili di Bekasi. Usia saya 56 ya, mau 56. Kemudian anak saya 3, putra 2, putri 1, cucu 5. Kegiatannya ibu rumah tangga biasa. Baik gitu Ustazah, mohon bimbingannya. Insyaallah, jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khair. Dipandu aja Uti Yuli siapa-siapa gitu ya. Yang udah buka kamera Uti Anjani silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah Wiwin. Masya Allah, kira ketemu. Saya Anjani, umur 29, tinggalnya di Jakarta. Saat ini bekerja sebagai karyawan swasta. Mohon bimbingannya Ustazah. Jazakallahu khair. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian sudah kenal, mungkin semua kali ya. Masya Allah, nama saya Sinaga Febrianti. Saya juga seorang ibu rumah tangga yang membantu suami. Dikaruniai 4 orang anak. Jagoan semua. Alhamdulillah. Hai. Uti Yuli dipandu silakan. Suaranya. Enggak kedengeran suaranya, kresek-kresek. Apa Uti Hanafi aja bantu? Uti Hanafi dipandu. Ana dulu ya Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heidi, saya domisilinya di Bogor. Umur saya 42 tahun. Saya mempunyai 2 orang putri. Jazakallahu khairan. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. Pandu deh ya. Silakan Umi Rini. Umi Rini. Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Rini Mulyana, Ana domisili di Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat. Ana mempunyai 3 orang anak. Umur Ana 40 tahun. Allah. Terima kasih Ustazah.
Umi, jazakillahu khair. Ya, Saya Uti ya, Bunda. Tiviana. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiviana. Usia saya 45 tahun, domisili di Cilegon, Banten. Sudah itu aja. Jazakillah Bunda. Jazakillahu khair. Selanjutnya Ustazah Kamila. Nyimak ya beliau ya. Tapi kenalan bisa dong. Ustazah Kamila. Nggak bisa ya? Kayaknya itu. Nggak bisa. Assalamualaikum, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ustazah? Kedengeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mendengar Za? Jelas ya, ini saya sampai banget ke telinga, suaranya kecil. Suara dari sana kecil banget ya ke saya. Coba saya liftkan dulu ya, berarti ya kalau suaranya kecil saya liftkan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kamila, biasa dipanggil Kak. Suaranya hilang, Ustazah. Signalnya nggak bagus kayaknya, lagi nggak bagus. Ustazah Heni, silakan Ustazah Heni memperkenalkan. Ya baik, Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heni Aun, asli Bandung. Sekarang tinggal di Balikpapan. Alhamdulillah saya dikaruniai anak 4, semua sudah menikah. Dan alhamdulillah cucu sudah mau 7. Alhamdulillah saya bisa bergabung di kelas musrifah ini. Mohon bimbingannya Ustazah dan salam kenal juga buat semuanya. Barakallahu fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Kamila kepental ya. Utia Nafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi. Usia 40 lebih. Anak 2. Domisili di Madiun. Masya Allah. Allahu khair. Umi. Ustazah Nur Aini kayaknya beliau tidak tahu cara buka audio kayaknya deh. Kalau di HP 3 ya kan ya? Enggak, Umi ada gambar mic langsung. Enggak, kalau baru masuk kan dia harus buka audio dulu. Saya masih kecil ya. Jessica. Iya, Umi. Kurang jelas suaranya Umi Uli. Hai, silakan kenalan. Udah bagus. Udah kenal. Baik, berkenalan silakan Uti Yuli. Signalnya lagi pada nggak bagus ya kayaknya. Dimulai aja Ustazah. Suara saya kan kedengeran ya.
Kedengeran Saya sayang. kedengeran, Mbak. Kedengeran. Silakan kenalan. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dianin, kalian panggilannya Yuli Zaki. Usia 46 tahun, domisili di Bogor, pekerjaan ibu rumah tangga. Masya Allah. Allah, jazakillahu khairan min. Kayaknya Ustazah Nur Aini ini deh, kepental. Dimulai aja ya Ustazah. Baik, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya aja yang share. Oh, Umi sudah share ya. Baik, kita mulai ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini insya Allah kita akan belajar tentang matan Tuhfatul Atfal. Ya, jadi matan Tuhfatul Atfal ini membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid dasar ya sahabat ya. Matan Tuhfatul Atfal ini adalah karangan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Di sini ada yang sudah punya bukunya? Afwan, belum Ustazah. Saya belum. Dalam pengiriman, Ustazah. Belum, Ustazah. Baik. Kemarin di grup itu ya, di grup apa? Di grup WA ya? Ada ya? Iya, sudah diinfokan. Iya. Di kelas matan ya? Kemarin yang itu ya? Iya. Ya, kalau gitu kita pakai yang di PDF saja dulu, boleh? Nggak kebuka ya? Kami nanti aja. Nggak kebuka. Nggak kebuka ini. Nggak kebuka. Ya sudah, tidak apa-apa Umi. Ustazah mau share screen? Kalau mau share screen Boleh. saya tutup. Boleh. Silakan. Sudah kelihatan belum? Ya sudah. Tapi belum kelihatan itunya. Baik, karena belum ada bukunya, kita pakai PDF saja dulu sahabat ya. Iya Ustazah. Ini kita akan pembahasan awal kita hari ini adalah tentang Al-Mabadi Al-Asyara Litajwidi atau 10 prinsip dasar ilmu tajwid ya. Kalau di dalam matannya ini tidak ada ya di sana, jadi ini hanya awal saja sebelum kita masuk ke matan. Jadi kita akan mengenal dulu tentang prinsip dari ilmu tajwid. Baik, kita mulai ya. Kecil ya Ustazah, ini kecil banget. Kecil ya Umi ya. Saya aja yang share Ustazah nggak apa-apa. Iya Bunda, kalau digedein pecah, nggak kebaca. Ya, saya yang share ya Ustazah ya. Baik. Bentar.
Nih. Mulai, bismillah. Al-Mabadi'ul Asyarah di Tajwidi, yaitu 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Waqad arafna jami'an, telah kita ketahui, anna likulli fannin min fununil ilmi mabadi'u, bahwa setiap disiplin ilmu memiliki prinsip dasarnya masing-masing. Wa hadhil mabadi'u, prinsip dasar ini usamma biasa disebut bil mabadi'il asyarah, dengan al-mabadi al-asyarah atau 10 prinsip dasar. Lidzalika, maka yanbaghi likulli talibil ilmi, sudah semestinya bagi setiap pencari ilmu, an ya'rifa mabadi'al ilmi al-matlubi fi, mengetahui prinsip dasar ilmu yang ia cari. Ammal mabadi'u al-asyarah al-matlubah, adapun prinsip dasar yang dimaksud adalah maksudnya 10 prinsip dasar tadi adalah yang pertama, wahya at-tarifu, definisi. Ya, jadi yang pertama adalah definisi, wal maudu'u, kemudian tema, wat tamrotu, kemudian hasil dan hasil, wal fadlu, dan keutamaan, wal nisbah, kemudian nisbat, wal mawadi'u, kemudian pencetus atau pengarang, wal ismu, dan nama, wal istimdadu, rujukan atau sandaran hukum, wal masailu, permasalahan, wal hukmu, dan hukum, sama jama'ah Shotban, sebagaimana prinsip dasar ini dikumpulkan oleh Imam Al-Shotban, hadza fi abyatihil masyhurah, dalam beberapa bait yang terkenal. Nah, jadi tadi itu adalah 10 prinsip dasar ilmu tajwid ya sahabat ya. Ini mohon dihafalkan ya. Insya Allah nanti saat ujian ini soalnya juga akan masuk pada soal ujian. Baik. Boleh dinaikkan Umi? Nah, ini adalah nazomnya, kalimat yang sudah ditulis oleh Arhan tadi. Ya, jadi dalam beberapa bait yang terkenal, ini adalah bait yang disebutkan oleh Imam Al-Shotban tadi. Nah, ini dia baitnya. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamrah. Fadlu masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa bandarul jami'a hadza syarafa. Nah, jadi itu adalah Syekh Muhammad Al-Shotban, ya, yang artinya sesungguhnya maba di setiap ilmu ada 10. Itu definisi,
memahami seluruhnya, maka dia akan meraih kemuliaan. Itu ya sahabat ya. Baik. Al-Qurat wa hiya mali. Ilmu tajwid merupakan salah satu disiplin ilmu yang dibuat secara tersendiri. Lidzalika lahu mabadi'u allati yanbaghi an ya'rifaha. Wa hiya ma yali. Dan adapun prinsip dasar ilmu tajwid adalah sebagai berikut. Bisa dipahami ya? Ini suara saya jelas tidak? Alhamdulillah jelas Ustazah. ya. Cuman masih bingung. Ya. Bingung? Baik, yang mana yang bingung? Ini kita tulis satu-satu seperti yang Ustazah bilang atau bagaimana Ustazah? Ini kan di sini kan nggak di itu satu-satu ya? Nggak dibedah satu-satu kan? Ustazah tadi kan dibedah satu-satu. Berarti gimana kita ngapalinnya Ustazah? Boleh, kita tulis satu-satu ya. Jadi kita tulis dulu pertama 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Ya, jadi 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Kita masuk yang pertama. Boleh dinaikkan sedikit Umi? Gini? Sampai di definisi ya di sini. Jadi yang pertama itu dari 10 prinsip dasar tadi, yang pertama adalah hafduhu atau ta'rifuhu, yaitu definisi. Definisi yaitu tilawatil Quran ala hasbi ma anzalallahu ta'ala. Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya, ala nabiyihi bi ikhraji Ustazah suaranya hilang-hilang Ustazah. dan juga hak-haknya minaf sifati, dan memberikan haknya berupa sifat-sifat huruf tersebut. Bisa dipahami ya? Tadi suara Ustazah hilang. Hilang. Baik. Jadi 10 prinsip dasar ilmu tajwid ya, sahabat ya. Jadi yang pertama dari 10 prinsip yaitu definisi. Definisi. Tilawatil Quran ala hasbi ma anzalallahu, membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Bi ikhraji kulli harfin min makhrajihi, dengan mengeluarkan huruf dari tempatnya, wa ilta'ihi haqqahu, dan memberikan haknya
dan memberikan mustahak berupa sifat-sifat huruf tersebut. Nah, jadi itu adalah tentang definisi. Definisi ini adalah yang pertama dari 10 dasar ilmu tajwid tadi ya. Dari ini sudah ditulis. Belum saja. Bagaimana? Kita Ya tulis Ustazah. saja. Boleh Umi ditulis. Sepuluh prinsip dasar ilmu tajwid ya. Ya Ustazah. Iya, jadi yang pertama adalah definisi atau hadduhu atau ta'rifuhu. Ini yang ada di layar. Hadduhu atau ta'rifuhu, yaitu definisi. Definisi tilawatil Quran ala hasbi ma anzalallahu ta'ala. Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan ala nabi kepada nabinya. Ikhraji kulli harfin min makhrajihi, dengan mengeluarkan huruf dari tempatnya. Wa ilta'ihi haqqahu, dan memberikan haknya. Wa mustahaqqahu minal sifati, juga mustahak berupa sifat-sifat huruf tersebut. Nah, jadi itu adalah definisinya ya. Ya Ustazah. Afwan Iya, Ustazah. Mustahak iya. itu mustahak itu Bagaimana? artinya, penjelasan mustahak itu apa ya Ustazah? Afwan. Bagaimana Umi? Yang mustahak itu maksudnya apa Ustazah? Mustahak. Ya, baik. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawada yujawidu atau tajwidan, yang artinya membaguskan ya. Baguskan. Kata tajwid juga memiliki makna yang sama atau makna yang lain dengan istilah populer, yaitu tahsin. Tahsin. Maksudnya tadi mustahak itu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak mustahaknya secara sempurna. Seperti itu. Jadi kita tahu tempat keluarnya huruf, seperti itu harus diberikan sifatnya secara sempurna. Kemudian sifat-sifatnya juga harus sempurna, jadi tidak boleh ada yang sembarangan, seperti itu Ustazah. Oh ya, syukran Ustazah. Iya, kapan? Baik, kita bahas kembali tentang tajwid ya. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwida, yang artinya tajwid adalah membaguskan. Jadi arti tajwid adalah membaguskan. Kemudian, adapun secara istilah, tajwid bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, ma'a yu'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqu, beserta memberikan sifat haknya dan mustahaknya.
istilah tajwid Afwan Ustazah, Yauza. ya, tadi yang disebutkan tajwid membaguskan bacaan itu secara apa? Bagaimana Ustazah? Tadi yang dijelaskan Ustazah bahwa tajwid itu membaguskan bacaan itu secara apa namanya? Secara mustahak. Mustahak ya? Oh iya Ustazah. Tajwid bermakna sampai mana tadi? Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Afwan Ustazah mau tanya, kalau Ya, hak itu apa sifat yang nempel di manapun huruf itu dalam kondisi apapun, hak itu berarti seperti kayak sifat-sifat yang melekat sepertinya suaminya Sofir, Iya kemudian benar, Mas. apa Seperti sifat. Istian. Iya, Itu benar. untuk hak ya. Kalau mustahak itu apa yang kondisi tertentu, suaminya kayak Iva. Jadi kalau dia bertemu apa atau kondisi apa gitu, dia baru ada gitu ya. Kalau yang tadi hak itu selalu nempel di huruf tersebut ya. Iya. Jadi sifat-sifat aslinya dia gitu ya. Iya, Zah. Oh baik Ustazah. Jazakallah khair. Baik, ya. Baik, kita masuk yang kedua ya, kalau begitu ya. Yang kedua adalah wa mawdu'uhu, yaitu tema bahasa. Tema bahasa kalimatul Quran. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang akan menjadi tema daripada ilmu tajwid ini. Bahasa ilmu tajwid adalah kalamullah, yaitu kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Nah, sehingga dalam pembelajaran tajwid, kita tidak akan membahas dan menguraikan hukum-hukum bacaan dalam hadis, azan, kitab-kitab klasik, dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah tema dari pembahasan ilmu tajwid hanya ada pada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran saja. Jadi tidak dibahas di dalam hadis, azan, kitab-kitab klasik, dan lain sebagainya. Jadi kita hanya menetapkan hukum tajwid ketika kita membaca Al-Quran saja, bukan kitab-kitab yang lainnya seperti itu. Bisa dipahami? Oh iya Ustazah, Allah. Baik. Jadi hukum tajwid ini khusus untuk Al-Quran aja ya Ustazah? Iya, khusus untuk Al-Quran. Jadi tidak diterapkan ketika membaca hadis maupun ketika azan atau membaca kitab-kitab lainnya. Nah, kemudian ilmu tajwid juga tidak membahas persoalan variasi bacaan, sebab turunnya ayat, makna, ataupun tafsir Al-Quran. Jadi itu tidak dibahas dalam ilmu tajwid ya, walaupun seluruh cabang ilmu tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke yang ketiga ya, wasamrotuhu, yaitu adalah hasil dari mempelajari ilmu tajwid atau manfaat mempelajari ilmu tajwid. Nah, hasil yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari ilmu tajwid adalah sonun lisani anil khoto'i fi tilawatil Quran. Sonun lisani, menjaga lisan atau lidah kita, anil khoto'i, dari lahan atau kesalahan ya, lahan itu kesalahan,
fi tilawatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Jadi itu adalah hasil yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian kita juga dapat menjaga keaslian Al-Quran. Kemudian kita juga bisa membedakan Al-Quran dengan kitab selainnya. Kemudian memperkuat tadabbur ayat-ayat Al-Quran serta menambah semangat dalam beramal dan mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang ketiga. Dipahami? Insya Allah. Ngapalinnya ini Ustazah. Enggak apa-apa, yang penting kita paham saja dulu ya. Baik, yang keempat adalah wafadluhu atau keutamaannya. Kemuliaannya dibandingkan ilmu yang lain adalah karena hubungannya dengan semulia-mulianya kalam Allah. Jadi ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam. Hal ini disebabkan kaitannya yang erat dengan mempelajari kalamullah. Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid itu keutamaan yang kita dapatkan kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi ini membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena yang kita pelajari adalah kalam Allah, kalamullah. Seperti itu. Nah, ini yang keempat ya, sahabat ya, Ustazah. Iya, Ustazah. Baik. Dipahami ya, insya Allah. Kemudian yang kelima adalah wanisbatuhu, nisbat ilmu tajwid. Ini minal ulum. Ilmu tabayun memperjelas yang berhubungan dengan Al-Quran. Ilmu at-tabayun al-muta'alliqu bil Qur'anil Karim. Jadi nisbah atau korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain, ilmu tajwid merupakan salah satu bagian dari ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Namun, ilmu tajwid memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Itu. Baik, lanjut ya. Kemudian ada wawadi'uhu atau pencetus ilmu tajwid. A'immatul qiraah, para ulama dan imam ahli qiraah. Jadi peletak dasar ilmu tajwid secara praktik amali tatbiki adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang pertama kali mengamalkan dan mempraktikkan tajwid saat membaca Al-Quran. Jadi ini ya, peletakan dasar yang pertama ilmu tajwid adalah dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini langsung diajari oleh Allah melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Bisa dipahami? Insya Allah. Allah ya, baik. Kemudian kita masuk yang selanjutnya yaitu wa ismuhu ya. Wa ismuhu adalah nama ya, namanya atau sebutan, yaitu sebutannya ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Selain dikenal dengan ilmu tajwid, juga dikenal dengan nama-nama yang lain, seperti diantaranya panut tartil, tilawah, tahsin tilawah, atau tahsin Al-Quran yang lazim digunakan di Indonesia.
itu adalah nama lain daripada ilmu tajwid. Baik. Kemudian yang selanjutnya wal istimdadu, yaitu sandaran ilmu. Minas sunnati nabawiyah, diambil dari sunnah Nabi. Diambil dari sunnah Nabi. Ilmu tajwid bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang daripada ulama dengan sanad mereka sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan al-qira'atu sunnatu muttaba'ah. Bacaan Al-Qur'an itu merupakan sunnah yang mesti diikuti. Makna sunnah muttaba'ah adalah bacaan Al-Qur'an yang hanya bersumber dari riwayat yang sahih yang bersambung sanadnya kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seseorang mesti mengikuti apa yang diajarkan gurunya berdasarkan riwayat tersebut. Seperti itu. Baik, di sini bisa dipahami? Afan Ustazah mau tanya, ada beberapa ini membedakan antara ilmu tajwid dengan tahsin. Ada yang tajwid itu seperti ilmunya ya, jadi ilmunya ya seperti ya ilmunya ketika membaca Al-Quran. Kalau tahsin itu katanya memperbagus itu seperti iramanya gitu. Itu ada yang membagi seperti itu. Itu apa benar nggak ya Ustazah? Itu wallahualam ya Umi ya, tapi yang pastinya ilmu tajwid itu nama lainnya adalah ilmu tahsin. Jadi kalau kita belajar tahsin itu kan sama-sama membaguskan bacaan Al-Qur'an ya, sama dengan ilmu tajwid. Tujuan kita belajar ilmu tajwid dan tahsin kan untuk memperbagus bacaan Al-Qur'an kita, bukan iramanya, betul ya? Ya, kalau iramanya mungkin beda lagi nanti namanya ya. Baik. Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah Ustazah. Baik. Kemudian memasa iluhu, yaitu permasalahan terkait baik, wa masailuhu, permasalahan terkait majmu'atun minal qadaya wal qaidah al-kulliyah. Afan Ustazah, di sini saya sudah masuk maghrib. Izin dulu ya Ustazah sebentar. Oleh para ulama, jadi kumpulan aturan dan kaidah-kaidah umum yang dengannya bisa diketahui hukum-hukum secara rinci, hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Begitu. Oke. Ini bisa dipahami Umi, Ustazah? Insya Allah. Nanti kalau enggak, lihat rekamannya lagi. Baik.
Baik, kemudian wa hukmuhu ya, dan hukum-hukum mempelajarinya adalah al-wujubu al-aini ala kulli qari min muslimin wa muslimah. Jadi hukumnya itu adalah fardu ain atau wajib ya bagi semua yang membaca Al-Quran, baik muslim ataupun muslimah. Seperti itu hukum-hukum tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya, jadi itu tadi adalah 10 prinsip dari ilmu tajwid. Insya Allah sudah dicatat semua tadi ya. Baik, kita ulang lagi. Yang pertama adalah definisi, kemudian yang kedua ada tema, yang ketiga hasil, yang keempat ada keutamaan, yang kelima nisbat, yang keenam pencetus atau pengarang, yang ketujuh nama, yang kedelapan rujukan atau sandaran hukum, yang kesembilan permasalahan dan hukum sebagaimana adalah hukumnya. Baik, jadi itu adalah 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ustazah semua? Insya Allah sudah paham ya? Insya Allah. Baik, kalau begitu kita langsung masuk pada bab pertama di kitab Matan Tuhfatul Atfal ini. Ini adalah bab yang pertama, bab muqaddimah atau pendahuluan. Baik, kita baca dulu matannya. Ini mau baca bersama-sama atau mau satu-satu? Bagaimana sahabat, mau baca sendiri-sendiri apa mau baca bersama-sama? Sama-sama aja lah, Bunda. Sama-sama saja. Sama, baik. Saya bacakan terlebih dahulu kalau begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Baik, kita ulangi lagi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Baik, kita beri makna dulu untuk matan untuk bab yang pertama ya, bab yang pertama pada bait yang pertama. Jadi matan Tuhfatul Atfal ini ada 10 bab dan 61 bait. Nah, ini adalah bait yang pertama. Sini dikatakan yaqulu yang artinya berkata, roji seseorang ya. Yaqulu roji berkata seseorang. Siapa seseorang itu? Yaitu beliau adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri nama lengkap beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Itu adalah nama lengkap beliau. Rahmati ini artinya adalah rahmat atau kasih sayang.
Al-Ghafuri, ampunan, ya, yang maha pengampun. Nah, jadi yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman artinya selalu. Sulaiman Nah, huwa Sulaimanu itu ya. Kirain di alifnya yang domah. Sulaimanu. Tidak, Umi, itu nunnya yang domah. Masya Allah. Sulaimanu. Baik saja. Ya, Sulaimanu adalah Sulaiman, huwa, ia adalah al-jamzur. Baik ya. Jadi di sini arti keseluruhannya adalah berkata seseorang itu adalah Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri, rahmatil ghafuri, yakni orang yang selalu mengharapkan rahmat atau kasih sayang al-ghafuri, Tuhan dari Allah yang maha pengampun. Seperti itu. Nah, ini adalah bait yang pertama dari bab yang pertama, bab muqaddimah. Nah, setiap kitab itu pasti ada pendahuluan atau bab muqaddimahnya. Nah, di bab muqaddimah ini nanti akan dijelaskan dari pengarangnya akan menjelaskan apa saja isi dari matan-matan yang akan kita pelajari pada kitabnya, seperti itu. Untuk bagian at-tahlilul lafzi ini adalah persoalan nahwu atau shorof ya. Nahwu shorof. Di sini kita tidak mengutamakan nahwu shorofnya, kita fokuskan kepada matannya saja. Jadi kita tidak akan membahas detail di sini. Tidak laci itu. Di sini bawah tasnya ayang. Sebelah kiri dari ayang. Baik. Nah, di at-tahlil lafzi ini membahas tentang perbedaan harokat saja. Jadi ada beberapa kitab ya, kitabnya sama, kitab matan Tuhfatul Atfal, cuman dia beda-beda penulisnya. Nah, di situ ada beberapa yang beda-beda harokatnya. Jadi itu tidak menjadi masalah ya. Tetap sama arti dan tetap sama maknanya karena mereka menulisnya sesuai dengan nahwu atau shorof, seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan yang ada di at-tahlilul lafzi, tapi kita tidak akan membahas detailnya. Kita fokus saja pada matan atau syarahnya ya. Baik. Kita masuk pada syarahul bait. Syarahul bait. Umi bisa dinaikkan syarahul bait. Sini saja. Oh iya. Apa punya saya gelap ya? Yang ini benar tidak saja. Sunnati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian pula beliau memulai kitab ini Tadi suara Ustazah hilang Ustazah. Bagaimana Umi? Suara Ustazah hilang tadi. Oh, kita ulang. Syarahul bait ibtada an-nazimu bil basmalah iktidaan bil Qur'anil Karim. Jadi pengarang nazom memulai kitab ini dengan basmalah sebagai bentuk iktida kepada Al-Quran dan pengamalan terhadap wa amalan bisunnati anin ya. Ini yang mana ya? Yang ini yang mana sih? Bisa aja. Sunnah Nabi yang mengatakan bahwa mulailah
bagaimana Allah memulai sesuatu. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Beliau pun merendahkan diri kepada Allah dengan mengaku sebagai hambanya yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunannya. Baik, jadi itu adalah syarah dari matan yang pertama tadi ya. Dari bait yang pertama. Gimana Ustazah? Tadi saya salah scroll. Mohon maaf saja. Baik. Di sini di bait yang pertama ini bisa dipahami? Ustazah semua? Insyaallah ya. Insyaallah Ustazah. Baik, kalau gitu kita masuk ke bait yang kedua. Kita masuk ke bait yang kedua dari bab muqaddimah. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Alhamdulillahi musalliyan ala. Boleh diikuti? Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Baik, kita ulang sekali lagi. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Baik. Alhamdulillah artinya adalah segala puji atau segala bentuk ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi bagi Allah ya. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau mengajarkan kepada kita semua untuk mengawali sesuatu dengan mengucapkan hamdalah ya, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musollian dan bersolawat ala Muhammadin, ala kepada Muhammadin Nabi Muhammad, wa alihi dan kepada keluarga beliau, wa man talah, wa man dan kepada siapa saja atau bagi siapa saja talah yang mengikutinya. Baik, arti keseluruhannya adalah ia berkata atau Syekh Sulaiman berkata segala puji bagi Allah seraya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad serta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Baik, kita masuk kepada syarahul bait. Boleh dinaikkan lagi Umi? Ya, syarahul bait. Wa kadzalika demikian pula ibtada'a beliau memulai bil hamdalati kitab ini dengan hamdalah ya. Amalan bis sunnati sebagai bentuk pengamalan al-waridah akan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi setiap perkara yang bernilai baik ketika tidak diawali dengan alhamdulillah maka ia terpotong barokahnya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi juga sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Ta'ala yang ada pada surah Al-Ahzab ayat 56 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan salam. Gomen, gomen. Bab yang kedua ini apa bisa dipahami Ustazah semua? Insyaallah, Zah. Insyaallah baik. Kita tambah satu bait lagi ya, sahabat ya. Baik, kita masuk ke bait yang ketiga. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Boleh diikuti? Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mud. Bin nuni wat tanwini wal mududi. Kita ulang sekali lagi. Wa Saja hilang suaranya. muridi. Wa ba'du hadzan lil muridi. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi. Bin nuni wat tanwini wal mududi. Bin nuni wat tanwini wal mududi. Ya, wa ba'du artinya setelah ini ya, dan setelah ini hazat maksudnya dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi ya, setelah mengucapkan syukur kepada Allah kemudian bersalawat kepada Nabi. Hazan nazmu, matan-matan atau bait-bait ini lil muridi, diperuntukkan bagi murid atau bagi siapa saja yang menginginkannya. Finnuni wat tanwini wal mududi. Finnuni, jadi pada matan ini akan membahas tentang an-nuni, nun sukun, wat tanwini, dan juga tanwin, wal mududi, dan hukum-hukum mad. Baik,
Jadi arti keseluruhannya adalah adapun setelah ini, setelah mengucapkan syukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi, nazam atau matan ini Ustazah hilang. ini hukum nun sukun dan tanwin dan juga hukum-hukum mad. Seperti itu ya. Baik, adapun syarhul bait, beliau menjelaskan bahwasanya kitab ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mempelajari hukum nun sukun dan tanwin, juga tentang hukum-hukum mad. Karena mesti kita ketahui bahwasanya kitab ini hanya berisi tentang pembahasan terkait dengan hukum-hukum dalam ilmu tajwid tanpa adanya pembahasan atau perihal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Jadi pada kitab Matan Tuhfatul Atfal ini hanya fokus tentang pembahasan ilmu tajwid saja. Tidak ada pembahasan khusus tentang makharijul huruf ataupun sifat-sifat huruf. Itu. Jadi pada bait yang ketiga ini menjelaskan bahwa bait atau matan ini menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin saja ya sahabat ya. Tidak ada makharijul huruf ataupun sifat-sifat huruf. Baik. Pada bait yang ketiga ini bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini dulu ya sahabat semua. Baik, Ustazah. Baik, Ustazah. Iya, Ustazah. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan kita di waktu depan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf ya. Semuanya kekurangannya itu murni dari saya. Dan lebihnya itu adalah kesempurnaan milik Allah. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ini dihafalin semua Ustazah atau bagaimana Ustazah? Yang dihafalkan matannya saja Umi, kemudian yang 10 prinsip dasar tadi. 10 prinsip dasar tadi dan matan. Iya, dan matannya. Matannya baru 3 ya Ustazah? 3 ya? Iya, baru 3. Baru 3. Baik. 3 ya. Yang itunya nahu sorofnya nggak usah dihafalin ya, yang ayub. Nggak usah Umi, nggak usah. Baik. Iya, yang penting dipahami saja maksudnya penjelasannya. Ya baik. Kalau gitu saya tutup ya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Wa iyaki wa iyaki.